Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak sekali pihak yang bertanya-tanya mengapa negara sebesar Amerika Serikat memiliki aksen rasisme yang sangat luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Ya, tentu saja kita tidak harus menyebut Amerika Serikat sendirian. Kita bisa mengenal India, China, Saudi Arabia yang memiliki citra rasisme. Tetapi Amerika Serikat adalah corong dan percontohan bagi demokrasi dan kesetaraan di seluruh dunia. Adalah sesuatu yang sangat janggal dengan status yang besar dan citra seperti itu. Amerika Serikat justru malah mempertontonkan secara rutin kasus-kasus rasial di negaranya kepada dunia. Setelah kita cermati, kita bisa menemukan ada banyak sekali alasan mengapa Amerika Serikat demikian rasis. Kita bisa menemukan dari alasan yang paling religius, bahkan mungkin transendental, sampai hal-hal konyol semacam film. Ternyata di antara semua itu, Amerika Serikat memang seakan-akan ditakdirkan untuk menjadi negara rasis. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. George Stanley Jr. berusia 14 tahun kala itu. Dia sedang bermain dengan adik perempuannya ketika polisi tiba-tiba datang menyergap, memukuli, dan membawanya ke penjara. Selama 81 hari masa tahanan, dia diinterogasi dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Apa itu? Memperkosa dan membunuh dua gadis kecil di dekat rumahnya. Sesungguhnya tidak pernah ada saksi dan tidak pernah ada bukti yang menyebutkan atau yang mendukung bahwa George ini telah memperkosa dan membunuh dua gadis itu. Tetapi polisi tetap menangkapnya. Pertama, karena George rumahnya berdekatan dengan TKP, dan yang kedua karena dia berkulit hitam. Sepanjang masa tahanan itu, George menangis terseduh-seduh sambil memeluk Injilnya. Dia berkata bahwa saya tidak melakukan itu, saya tidak boleh dihukum. Tetapi kalaupun saya harus dihukum, saya minta, saya harus bertemu dengan orang tuanya. Tetapi dia tidak pernah diizinkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Maka dalam sebuah pengadilan tiba-tiba dia diputuskan bersalah. Dia dianggap telah melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap dua orang gadis kulit putih, dan dia divonis hukuman mati. Ketika itu, dia masih sangat remaja, usianya masih 14 tahun. Ketika dia harus didudukan di kursi listrik, dia harus ditopang beberapa buah buku karena memang dia terlalu kecil untuk sebuah kursi listrik. Dia meninggal Juni pada tahun 1944. Sekali lagi, alasan kenapa dia dihukum mati adalah karena dia berkulit hitam. Karena beberapa tahun kemudian terbuktilah bahwa dia bukan pelaku dari kekerasan itu. Meski zaman sudah berubah dan banyak sekali tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk membuat Amerika Serikat taubat dari rasisme mereka, tetapi sebagian akademisi justru malah menyimpulkan bahwa secara statistik ada 25% warga di Amerika Serikat yang memiliki rasisme akut. Mereka masih percaya bahwa orang-orang kulit putih itu adalah orang-orang yang terbaik, kemudian kulit berwarna ada di bawahnya, dan orang kulit hitam tentu saja ada di dasar stratifikasi hayalan mereka itu. Kita bisa mengenal bahkan tahun 2001 adalah hal yang masih lumrah ketika orang kulit hitam bisa saja masuk penjara karena dilaporkan telah tidur berbaring di kursi taman. Ini apa yang terjadi di Amerika Serikat sesungguhnya? Kenapa mereka bisa sampai serasis ini? What do you ho-ho? Apa yang sesungguhnya terjadi? Tidak ada penjelasan yang tunggal tentang hal ini, dan banyak sekali teori yang menjelaskan, tetapi saya punya hipotesis sendiri. Ini pribadi saja ya hipotesisnya. Kenapa Amerika Serikat begitu rasis? Karena mereka menanggung sejarah yang sangat pahit, yang sangat kelam tentang nenek moyang mereka. Ketika rasa sakit itu tidak bisa diobati, maka mereka harus menciptakan pembenaran atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan nenek moyang mereka demi mengurangi rasa sakit itu. Sejarah kelam apa yang dimaksud? Pertama, mereka, orang-orang Amerika Serikat itu datang dari negara Eropa ke Amerika Serikat untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan tanah. Kemudian mereka mengkhianati dan memerangi negaranya sendiri, dan kemudian membantai jutaan orang pribumi di Amerika untuk diambil tanah dan sumber daya alamnya.
Ketika Baraya hidup di dunia modern kemudian mengetahui bahwa nenek moyangnya melakukan hal yang seperti itu, mungkin Baraya akan sakit hati sendiri, merasa bersalah dan merasa malu. Dan itu belum selesai. Tak lama setelah itu ada gelombang perbudakan besar-besaran yang masuk ke Amerika Serikat. Ada lebih dari 10 juta budak orang-orang Afrika yang didatangkan ke Amerika Serikat secara paksa. Dari Afrika mereka tiba-tiba ditangkap, dipisahkan dari orang tua, dari anak, dari ibu, dari keluarganya, kemudian diperbudak di Amerika Serikat, kemudian mereka diperlakukan dengan cara yang sangat buruk. Dan ini adalah sejarah kelam Amerika Serikat. Sehingga ketika orang-orang melihat fenomena ini, melihat kenyataan ini, mereka merasa malu, merasa bersalah, dan karena mereka tidak memiliki pelarian untuk menghilangkan rasa bersalah ini, maka mereka justru menciptakan pembenaran-pembenaran dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu. Walaupun ini adalah hipotesis saya pribadi, tetapi ada landasan utamanya, yaitu bahwa sekitar tahun 1800-an itu banyak sekali buku-buku di Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang baik. Ada banyak buku-buku ilmiah yang menyebut bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik dan orang kulit hitam itu adalah orang yang tidak berperadaban, yang ketika mereka diperbudak pun nasib mereka masih jauh lebih baik daripada mereka dibiarkan bebas berkeliaran di Afrika. Dan bukan hanya yang berbasis ilmiah yang saya sebutkan tadi, tetapi ada lebih banyak buku-buku yang berbasis agama, yang mengutip ayat-ayat Alkitab sedemikian rupa sehingga membuat Amerika Serikat itu percaya bahwa adalah wajar ketika orang kulit putih itu memperbudak orang kulit hitam, dan adalah wajar ketika orang kulit putih yang beragama Kristen itu datang ke Amerika Serikat untuk memperbudak warga pribumi yang tidak beradab dan tidak mengenal Tuhan itu. Ya, tentu saja kita tidak bahas soal agama, kita membahas tentang pembenaran suatu kejahatan atas nama agama. Ini adalah hal yang lumrah di seluruh dunia. Ketika Abraham Lincoln berkuasa di Amerika Serikat dan kemudian memutuskan untuk menghapuskan status perbudakan, Amerika Serikat perang besar. Tahun 1861 itu terjadi perang sipil, salah satu perang paling berdarah dalam sejarah dunia. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa 1 juta orang Amerika Serikat harus tewas demi memperebutkan sebuah definisi tentang perbudakan, mendefinisikan tentang apakah orang negro itu manusia atau bukan. Dan ketika perang itu akhirnya pun usai dan pihak yang menentang perbudakan itu menang, orang-orang yang dikalahkan itu bersumpah, menyatakan sumpah serapah bahwa kami tidak akan menghilangkan perbudakan di Amerika Serikat kecuali namanya saja. Sehingga walaupun konstitusi Amerika Serikat tahun 1800-an memutuskan bahwa orang kulit hitam itu memiliki status yang setara dengan orang kulit putih, di dunia prakteknya hal itu tidak akan pernah bisa terjadi. Misalkan, walaupun di tahun itu dinyatakan bahwa orang-orang kulit hitam memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan, setiap kali ada pemilu, orang-orang kulit hitam itu akan disatroni, diteror, bahkan dibunuh demi mereka tidak memilih. Orang-orang seperti Ku Klux Klan gitu ya, susah amat ngomongnya, itu adalah kelompok-kelompok yang dibiayai oleh negara-negara federal untuk melakukan intimidasi, kekerasan, pembunuhan, bahkan pembantaian terhadap orang-orang negro hanya agar orang-orang negro itu tidak ikut dalam pemilu. Di Elaine tahun 1919, satu kampung orang kulit hitam di Amerika Serikat itu diserang oleh gerombolan orang kulit putih yang dibiayai oleh pemerintah federal. Apa yang sesungguhnya terjadi? Diserang saja, mendadak, hampir tidak ada alasan yang rasional. Alasan satu-satunya yang menjelaskan kenapa dia diserang itu adalah gara-gara mereka kulitnya hitam. Itu saja, walaupun kemudian pemerintah merilis bahwa korbannya di sana hanya belasan, dari fakta adalah ratusan. Dan pemerintah menyatakan bahwa orang-orang kulit hitam itu diserang karena mereka akan memberontak terhadap Amerika Serikat. Bagaimana ceritanya satu kampung mau memberontak pada sebuah negara yang sebesar Amerika Serikat? Alasan yang tidak jelas ini pun tidak apa-apa, yang penting alasannya ada. Dan kasus seperti ini bukan hanya terjadi di tahun itu, di tahun sebelumnya dan kemudian berulang tahun 1921, kasus-kasus seperti ini adalah yang umum terjadi di Amerika Serikat. Tapi kan itu tahun 1900-an. Iya, itu tahun 1900-an. Faktanya adalah tahun 2000-an itu masih saja terjadi yang seperti ini. Baraya misalkan seperti ini ya, ini dalam masalah politik, dalam masalah pemilu. Kemarin lalu, Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kulit hitam pertama di Amerika Serikat. Berarti itu menunjukkan kasus rasisme di Amerika Serikat berkurang? Ya, bisa jadi. Tetapi
masalah yang lain adalah setelah Obama turun tahta, yang naik itu adalah Donald Trump. Donald Trump itu sesungguhnya bukan seorang yang populer kebaikannya, dia adalah seorang yang sangat kontroversial. Tetapi dia dipilih gara-gara dia menjunjung tinggi semangat rasisme di Amerika Serikat. Dan mengangkat Donald Trump adalah penebusan dosa. Orang-orang Amerika Serikat, sebagian di antaranya itu merasa sangat tercemar, merasa sangat kotor, merasa berdosa karena pernah dipimpin oleh seorang pemimpin negro. Dan karena itu mereka harus membalas dosa mereka dengan mengangkat Donald Trump, walaupun Donald Trump itu terkenal sangat kontroversial. Dan ini juga bukan hanya terkait dengan pemilu di dunia sipil, di dunia militer pun sama saja. Misalkan ya, kita melihat Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, tentara-tentara Amerika Serikat yang dilibatkan itu yang kulit hitam pun banyak. Tetapi orang kulit hitam itu ditempatkan dalam satuan khusus. Tidak mendapatkan senjata yang memadai, atau mendapatkan senjata tetapi rusak atau jelek. Kemudian tidak mendapatkan pelatihan yang baik, tidak mendapatkan armor yang baik. Dan ketika mereka harus berperang, mereka akan ditempatkan di garda terdepan untuk melakukan misi-misi bunuh diri. Dan tidak ada satupun dalam sejarah orang kulit hitam, seberapa berharganya pun mereka, yang akan mendapatkan penghargaan alih-alih menjadi pahlawan. Kenapa? Karena mereka kulit hitam. Dan saya harus sebutkan bahwa ini juga terkait dengan agama. Jadi misalkan begini Baraya, tahun 1990-an, berarti beberapa puluh tahun kemarin itu, ada sekitar 150 gereja yang dibakar hanya gara-gara dia gereja yang jamaahnya adalah orang-orang kulit hitam. Yang membakarnya bukan ekstremis agama lain, tetapi yang membakarnya adalah orang-orang Kristen sendiri yang merasa malu karena Tuhan mereka yang putih itu dipuja oleh orang-orang kulit hitam. Pembakaran gereja orang kulit hitam di Amerika Serikat adalah salah satu kasus kekerasan atas nama agama yang paling sering terjadi. Dan kalau saya tadi bilang bahwa itu terjadi tahun 1990, itu hanya gara-gara ada statistik yang menyebutkan tahun itu. Kenyataannya setiap tahun sampai hari ini kita akan menemukan data yang sama. Di tahun 2015, di satu negara bagian saja itu ada sekitar 5 atau 9 gereja yang dibakar hanya gara-gara jemaahnya semuanya hitam. Di tahun 2018 kemarin itu ada 3 gereja yang dibakar di satu tempat saja oleh satu orang yang sama saja di Amerika Serikat. Alasannya kenapa? Karena jamaahnya adalah orang kulit hitam, dan orang kulit hitam itu tidak boleh memuja Tuhan yang sama dengan yang dipuja oleh orang kulit putih. Gimana ceritanya ada orang beragama yang seperti itu? Tapi kalau para perusuh itu ditanya kenapa mereka melakukan itu, jawaban mereka sangat sederhana biasanya. Selain gara-gara Tuhan, tetapi mereka juga menyebutkan bahwa orang-orang kulit hitam itu memang selalu terlibat dalam kasus kriminal. Jadi stereotip yang terbentuk terhadap orang-orang kulit hitam itu adalah bahwa mereka agresif, bahwa mereka itu nyerocos terus seperti musik rap yang semacam itu, bahwa mereka itu submisif. Jadi mereka itu sebenarnya nggak guna, nggak becus, nggak bisa melakukan apapun, tetapi mereka agresif. Jadi stereotipnya yang digembar-gemborkan itu yang seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan dipikir-pikir, ya wajar saja kalau orang kulit hitam itu memang di Amerika Serikat banyak yang miskin, banyak yang agresif, dan banyak yang tersandung kasus kriminalitas. Kenapa? Karena di bidang ekonomi pun mereka didiskriminasikan. Banyak di antara orang-orang di Amerika Serikat, khususnya di wilayah bagian selatan, itu yang tidak mendapatkan subsidi atau tidak mendapatkan tunjangan keuangan hanya gara-gara dia orang kulit hitam. Banyak orang-orang kulit hitam yang mau minjam ke bank untuk usaha untuk apa, itu ditentang gara-gara dia berkulit hitam. Dan itu sekali lagi ya, itu bukan terjadi di masa lampau, itu terjadi saat ini. Jadi akhirnya banyak yang melakukan kekerasan, iya. Banyak orang-orang negro yang protes, yang kasar, yang memaki-maki pemerintah dan sebagainya, iya, tentu saja banyak. Dan lebih sialnya lagi adalah ketika mereka harus melakukan kriminalitas gara-gara mereka dimiskinkan secara struktural, ternyata hukuman yang berlaku buat mereka juga itu sangat diskriminatif. Misalkan, di tahun 1900-an itu ada hukum yang namanya 100:1, yaitu bahwa kalau orang kulit putih melakukan kekerasan, maka hukumannya adalah 1/100 dari yang diterima oleh orang-orang kulit hitam. Kalau ada orang kulit hitam bawa kokain itu 5 gram, hukumannya sama dengan orang kulit putih yang bawa kokain 0,5 kilo. Pokoknya bagaimanapun ceritanya, hukuman terhadap orang kulit hitam itu harus 100 kali lipat lebih berat daripada orang kulit putih dengan kesalahan yang sama.
Kabar baiknya adalah bahwa hukum itu sekarang tahun 2010 itu sudah dihapuskan. Kabar baiknya. Kabar buruknya adalah hukum itu diganti menjadi 1:18. Itulah sebabnya banyak sekali penegak hukum yang bertindak sangat berlebihan kalau pelaku kekerasannya itu adalah orang kulit hitam. Kan Baraya tahu lah ya, ada orang kulit hitam demo sedikit diinjek-injek sampai meninggal, digencet lehernya sampai meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hukum di Amerika Serikat mengakomodasi atau budaya hukum, bukan hukum legal ya, budaya hukum di Amerika Serikat memang melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan berbasis rasial semacam itu. Dan kenapa seperti itu? Ya alasannya yang tadi itu, kita bisa melihat rasa sakit hati karena sejarah, kita bisa melihat karena hukum yang tidak pasti juga di sana, kita juga bisa melihat karena diskriminasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada juga masalah yang lain, yaitu karena budaya. Jadi ada budaya yang dilestarikan di Amerika Serikat, yaitu terkait bagaimana mereka memandang orang kulit hitam. Baraya begini ya, Amerika Serikat itu adalah salah satu negara paling akhir di dunia yang menghapuskan kebun binatang manusia. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu biasanya bawa orang kulit hitam, ini tahun 1900-an ya, tahun 1900-an. Orang Asia, orang kulit hitam itu ditempatkan di kebun binatang. Dan dilihat seakan-akan binatang, oh itu lucu binatangnya gitu. Padahal mereka manusia. Dan mereka itu bertanya-tanya, kok bisa ya ada binatang yang mirip manusia gitu. Itu yang dipikirkan mereka itu seperti itu. Dan Baraya mungkin juga susah percaya bahwa ini juga digembar-gemborkan oleh film. Tahun 1915 ada sebuah film yang sangat fenomenal, bisu suaranya, durasinya juga panjang 3 jam, saya nontonnya males banget. Tetapi di situ mencitrakan betapa jahatnya, betapa kejinya orang-orang negro, orang-orang kulit hitam itu. Dan di film itu digambarkan bahwa KKK itu baik luar biasa, mereka jadi pahlawan penyelamat Amerika Serikat. Judul filmnya adalah Birth of Nation. Ini adalah film yang akhirnya memunculkan kembali KKK. Amerika Serikat sempat kehilangan organisasi jahat KKK ini, tetapi kemudian muncul lagi itu gara-gara film ini. Dan film ini kemudian disiarkan gara-gara dipromosikan sama presidennya sendiri, kemudian ditayangkan ke pelosok-pelosok negeri dan sebagainya, disponsori dan sebagainya. Dan setelah film itu muncul film-film berikutnya yang menggambarkan bahwa orang-orang kulit hitam itu memang selalu jahat, selalu agresif, selalu ambisius, tetapi tidak berguna apa-apa. Walaupun sekarang film-film semacam itu tentu saja sudah dihilangkan karena Amerika Serikat tidak mau dibully oleh negara-negara lain, tetapi pada faktanya diskriminasi rasial di dunia perfilman di Amerika Serikat itu masih saja ada. Kalau Baraya misalkan senang sama hiburan-hiburan Amerika Serikat, Baraya akan sadar bahwa tidak ada satupun orang kulit hitam di Amerika Serikat yang pernah dapat piala Oscar. Iya kan? Ya sebenarnya kan banyak aktor dan aktris Amerika Serikat yang berkulit hitam dan memiliki citra yang baik di dunia perfilman, tetapi mereka susah atau bahkan hampir tidak akan mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang itu. Jadi di Amerika Serikat sekarang itu lebih mungkin nonton Billie Eilish kasidahan daripada melihat aktor berkulit hitam itu dapat penghargaan. Ya, tapi bagaimanapun inilah yang terjadi di Amerika Serikat. Saya tidak sedang menjelek-jelekan Amerika Serikat tentu saja, tetapi saya sedang menjelek-jelekan salah satu sisi terburuk yang ada di Amerika Serikat. Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat kontras ketika mereka menggembar-gemborkan persamaan hak, hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Di negara sendiri mereka masih melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, segregasi sosial, dan sebagainya, gara-gara alasan yang tidak jelas. Semoga menjadi bahan pembelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.